saya sudah memberikan contoh, misalkan sebuah permasalahan untuk menentukan besaran tip, ya, dengan menggunakan fuzzy system. Besaran tip di mana inputnya itu adalah skor dari kualitas layanan dan kualitas makanan. Skor ya, kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana cara menentukan atau membagi ya, fungsi fuzzy ini menjadi input dan output ya. Jadi di sini inputnya adalah kualitas pelayanan dan kualitas makanan, sedangkan outputnya itu menggunakan 3 kategori, yaitu kecil, sedang, besar. Jadi besar tip ini adalah output. Oke, ini input. Nah, sekarang kita akan menyatakan ini menjadi kasus ini akan kita selesaikan dengan model Fuzzy-Mamdani. Nah, maka yang nanti akan berbeda adalah di bentuk rule-nya ya. Pada kasus Fuzzy-Mamdani, maka semua input, output ini kita nyatakan dalam fungsi keanggotaan. Jadi, sekali lagi saya ulang materi yang sebelumnya, bahwa kalau di sini kualitas pelayanan ini dibagi menjadi 3 kategori, buruk, baik, dan menyenangkan, maka kita harus membuat fungsi keanggotaan fuzzy untuk kualitas pelayanan, sebanyak 3 kategori tersebut. Jadi untuk layanan buruk, layanan baik, dan layanan menyenangkan, 3-tiganya harus dibuat. Ya. Dimana kalau kita di sini ditentukan ada 3 kategori, sedangkan skor yang diberikan itu adalah 0 sampai dengan 10, maka kita bisa mendesain sebuah fungsi dari kualitas pelayanan ini dengan membuat sebuah fungsi fuzzy secara keseluruhan seperti ini, ya, di mana inputnya, X-nya itu adalah nilai dari skor ini. Jadi antara 0 sampai dengan 10, ini yang kita sebut dengan crib set, jadi nilainya adalah nilai real yang kita gunakan untuk menentukan nilai dari skor tersebut. Sedangkan outputnya atau Y-nya itu adalah nilainya antara 0 sampai dengan 1, karena ini akan digunakan untuk memetakan nilai dari layanan ini menjadi nilai dari fuzzy. Itu yang disebut dengan fungsi keanggotaan fuzzy. Ya, ini X-nya. Jadi kita buat seperti ini dulu, kemudian kita tentukan kita mau menggunakan model atau bentuk fungsi keanggotaan yang apa? Ada 3 jenis kan? Ada segitiga, bisa bentuk trapesium ini, atau bentuknya adalah berupa Gaussian. Jadi kita bisa pilih salah satu untuk satu bentuk yang di sini. Ya. Maka karena di sini ada 10, nah, misalkan untuk buruk ini adalah skor antara, misalkan skornya antara 0 sampai dengan 4 misalkan. Ini termasuk masuk kategori buruk. Ya. Kemudian kalau kategori baik bisa jadi misalkan 4, 5 sampai
6. Atau bisa sebenarnya 4 juga masuk, misalkan sudah masuk baik. Nah, kemudian menyenangkan 8. Nah, itu kita bagi mulai dari nilai yang paling jelek sampai nilai yang paling baik. Nah, misalkan kita menggunakan segitiga, kita bisa buat mulai dari nilai 0 ini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, jadi ada 3. Ini untuk yang buruk, baik, menyenangkan. Ya. Nah, yang kita tentukan itu adalah nilai yang ada di sini. 0 sampai berapa misalkan? 5. Nah, ini misalkan 4 sampai 8 misalkan. Di sini misalkan 7 sampai 10. Nah, misalkan seperti ini. Nah, demikian juga kita juga bisa menentukan, ini contohnya ya. Untuk kualitas makanan. Nah, kualitas makanan misalkan kita gunakan di sini ada 2 kategori, tidak enak dan lezat. Nah, di sini skornya juga sama, 0 sampai 10. Maka kita harus meng-create juga untuk yang kualitas makanan. Jadi mulai dari sama di sini X-nya mulai dari 0 sampai dengan 10, sedangkan Y-nya ya 0 sampai dengan 1. Kualitas makanan hanya dibagi jadi 2, enak dan tidak enak. Bisa jadi misalkan enak, ini tidak enak, ini enak. Nah, bisa jadi seperti ini. Nah, kita bisa mendesain, menentukan fungsi keanggotaan sesuai dengan data real yang kita miliki. Ini, nah kemudian ini untuk input. Nah, karena output ini juga dibagi menjadi 3 kategori, maka kita juga harus membuat sebuah fungsi keanggotaan untuk outputnya. Ya. Sama caranya, tergantung sekarang nilai besaran tip itu berapa. Kalau di sini kan skornya 0 sampai 10, tapi di sini besaran tip itu nilainya berupa prosentase. Maksimumnya adalah 30. Maka kita akan membuat untuk output itu bukan 0 sampai 10, tapi mulai 0 sampai dengan 30. Dan ini satuannya adalah persen. Ya. 0% sampai dengan 30%. Di sini juga sama, tingginya adalah 1. Ya. Jadi kita harus sangat memperhatikan problem dan bagaimana cara menentukan fungsi keanggotaan untuk kategori-kategori yang kita tentukan. Nah, kalau seperti ini berarti kita juga harus menentukan ada 3 fungsi keanggotaan, kecil, sedang, dan besar. Misalkan seperti ini, ya boleh saja. Ya. Tapi ingat nilainya di sini nanti akan berbeda. Tergantung problem. Yang sama adalah yang Y-nya ya. Oke.